Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Cek Podcast LPMPP. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, kami ucapkan selamat datang. CPL, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik gitu ya, terkait dengan kampus ramah semua. Nah, nanti di sana kita akan mengupas pendidikan inklusif di Universitas Jember. Kampus adalah tempat di mana kita bisa belajar, bertukar ide, dan juga membangun masa depan. Tapi tahu nggak sih, kalau tidak semua orang itu punya pengalaman belajar yang sama di kampus. Jadi mungkin beberapa orang itu merasa terpinggirkan atau tidak dihargai karena perbedaan mereka. Nah, hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Misalnya seperti disabilitas, gender, agama, suku, bangsa, latar belakang ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kampus yang inklusif adalah kampus yang ramah bagi semua orang tanpa terkecuali. Di kampus yang inklusif, setiap orang merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang memang sudah memiliki banyak pengalaman tentang kampus inklusif, yaitu di sini sudah bersama kita, yaitu Bapak Dr. Franciscus Adi Prasetyo MSI dan Ibu Sari Dewi Purwanti SOS MKesos. Beliau berdua adalah anggota dari Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas LPMPP Universitas Jember. Pertama-tama, ayo kita sapa dulu nih narasumbernya. Bagaimana Pak Adi, apa kabar? Baik, sehat, semangat, ya ceria lah pokoknya. Nah, gimana nih Bu Sari? Apa kabar Bu Sari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, warna bajunya juga udah senada nih ya, Bapak Adi dan Bu Sari. Kompak sekali nih kayaknya hari ini nih. Nah, hari ini kita akan banyak bincang-bincang nggih Pak Adi dan juga Bu Sari. Kita butuh informasi dan juga ilmu yang berkaitan dengan kampus ramah semua. Nah, seperti apa sih kampus ramah semua ini gitu ya. Nah, mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama gitu ya. Nah, jadi apa itu pendidikan inklusif dan kenapa sih kok penting ya pendidikan inklusif ini harus diterapkan khususnya di kampus tercinta yaitu Universitas Jember. Silahkan mungkin dari Pak Adi dulu atau Bu Sari, monggo silahkan. Saya dulu ya. Oke. Saya mengawali. Pertama terima kasih kita sudah diundang di podcast ini karena diskusi tentang pendidikan inklusi itu menjadi satu diskusi yang harus terus-menerus diwacanakan dan diimplementasikan agar kita betul-betul bisa mewujudkan amanat dari Undang-Undang Dasar kita yang sangat inklusif itu. Jadi kalau dilihat dari sisi historisnya nih, awal-awal tahun 70, 80, 90, kita ini lekat sekali dengan model pendidikan segregatif. Jadi ini contoh kasusnya teman-teman atau saudara-saudara kita yang disabilitas. Mereka kemudian dikelompokkan lewat model pendidikan sekolah luar biasa. Oh ya. Seolah-olah kondisi mereka itu hanya bisa di SLB. Tetapi segregatif ini itu juga sangat stigmatis dan diskriminatif. Baru sekitar tahun mungkin 90-an akhir, masuk tahun 2000, mulai ada peralihan ke model pendidikan inklusif. Kita mulai kemudian disadarkan, meskipun mereka memiliki disabilitas tertentu, tetapi tidak berarti mereka tidak punya potensi yang bisa dikembangkan untuk hidup mandiri. Tidak berarti teman-teman yang kehilangan penglihatannya itu tidak bisa berpikir, tidak bisa menjadi sarjana. Itu kemudian menjadi sebuah proses perubahan sosial dalam memandang pendidikan di Indonesia. Sehingga mulailah model itu diterapkan, saya ingat sekali waktu itu di Jakarta, mulai terlibat bersama dengan Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI, mendampingi beberapa sekolah dasar di Jakarta Barat untuk mengembangkan model pendidikan inklusi. Waktu itu baru pertama kali, pertama kali. Sekolah-sekolah dasar reguler diminta untuk menerima siswa-siswa yang disabilitas. Kontradiksinya tajam sekali waktu itu karena orang tua yang reguler memandang secara sempit, apa bedanya sekolah reguler ini dengan SLB dong?
Nah, itu masih ramai sekali di situ sehingga kepala sekolah, guru-guru, orang tua meminta anak-anak yang memiliki disabilitas ini atau terminologi lainnya adalah anak berkebutuhan khusus itu dipindahkan kepada sekolah yang memang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Akibatnya overload. Beban gurunya banyak. Iya, betul. Sementara sistemnya juga belum terbangun. Baik dari sisi infrastruktur maupun kulturnya. Tetapi sekarang ini dengan semakin seringnya ada pelatihan, dengan semakin seringnya kita berpraktek, akhirnya kita juga sudah mulai mengenali, oh ternyata inklusivitas ini menjadi bagian dari pendidikan kita yang harus kita wujudkan, yang tidak bisa kita tinggalkan. Sama seperti pertama kali saya masuk ke Jember ini kan juga kita semua tidak siap, harus kita akui itu. Kita sebagai sebuah institusi tidak siap, tetapi kemudian kan kita juga berproses pelan-pelan sehingga Universitas Jember sendiri kan juga sudah terbuka. Jenis disabilitasnya macam-macam ya. Kalau di prodi kita ilmu kesejahteraan sosial ada yang low vision juga sudah ada, lulus jadi sarjana. Lalu ada yang bipolar, lulus jadi sarjana. Lalu ada yang skizofrenia, lulus juga jadi sarjana. Dan sekarang kalau di FISIP itu perkembangan terkininya di himpunan mahasiswa kesejahteraan sosialnya, mereka sudah punya program khusus untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki gangguan mental. Lalu BEM-nya juga sudah melanjutkan program Peluk Kamu sama untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengalami luar biasa sekali. mental. Berarti programnya sudah sampai menyentuh ini ya, UKM mahasiswa itu tadi ya, BEM dan ini kan sebuah langkah yang harus kita apresiasi juga. Betul. Bahwa mahasiswa sudah mulai terlibat aktif. Terlibat aktif. Untuk membangun sebuah sistem pendidikan inklusi yang ramah bagi semuanya. Kan kita sekarang masih ada problem begini. Kalau kita bicara tentang ramah pada semuanya, apabila ada siswa SMA yang hamil, kenapa harus di DO? Kenapa harus dikeluarkan? Artinya kan, ya nggak apa-apa deh. Itu sebagai sebuah peristiwa yang tidak diinginkan oleh banyak orang, tetapi itu sebuah realita bahwa kondisi kehamilan yang tidak diinginkan tidak boleh menghambat orang untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Sampai sekarang kan mulai banyak sekali partisipasi anak-anak disabilitas masuk di sekolah-sekolah. Mulai banyak sekali, dan ini tentu langkah yang sangat baik sekali dan menjadi menjadi contoh juga bagi kita, tantangan ke depan bagi Universitas Jember untuk menjadi sebuah kampus yang juga ramah bagi siapapun, bagi semua. Kira-kira begitu Bu pengantar dari saya. Mungkin Bu Sari bisa melengkapi lebih tajam nih. Justru saya hanya melengkapi, Pak. Dia pura-pura nih. Jadi kalau saya bisa menganalogikan, kadang orang berpikir inklusif itu adalah ketika ada perbedaan-perbedaan dalam satu lembaga atau institusi gitu. Yang penting udah memenuhi kriteria, ada tipe A, B, C, D dalam satu lingkungan sudah dikatakan itu inklusif. Padahal kalau kita mau mengulik lagi apa itu inklusif, itu masing-masing mereka itu punya perannya masing-masing. Gitu. Mereka punya skill, punya sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Dalam artian mereka punya fungsinya masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Kalau dianalogikan itu adalah mangkuk salad gitu ya. Kalau mangkuk salad itu isinya hanya tomat, kol, kemudian apalagi ya Pak salad? Jagung. Gitu. Mereka itu kalau hanya ngomongin perbedaan dalam satu instansi atau satu lembaga pendidikan, maka mereka hanya ada di situ saja gitu. Maksudnya dipisah-pisahkan. Sedangkan kalau kita ngomong inklusif, maka mereka akan dicampur. Dalam artian mereka akan memberikan cita rasa sendiri dari salad itu. Paham. Jadi ada mungkin rasa asamnya dari mayones, ada manisnya dari jagung gitu. Kita tidak bisa hanya memilah-milah yang penting ada gitu. Tapi bagaimana kita memberfungsikan masing-masing kemampuan mereka
sehingga menjadi taste yang unik yang tidak ditemukan gitu. Ada hal yang baru gitu. Kira-kira analogi singkatnya kayak gitu ya, Pak. Nah, ini kalau dari Mbak Sari ini maksudnya pada konsep difabilitas. Ya. Different ability. Itu beda lagi tuh. Beda lagi dengan disabilitas. Inklusi belum hafal nih Pak, kok sudah. Kalau secara konsepnya kan gini nih. Dulu itu kita kuat sekali dengan yang namanya medical model of disability. Iya. Memandang bahwa disabilitas itu adalah sebagai sebuah kehilangan, penderitaan, kesusahan, kesakitan, sehingga kesakitan termasuk juga, sehingga kemudian bidang medis itu mencari cara gimana caranya ya teman-teman yang nggak punya kaki ini jadi punya kaki, yang nggak punya tangan jadi punya tangan, yang nggak bisa mobilitas bisa mobilitas, terciptalah kursi roda, tongkat untuk teman-teman yang disabilitasnya netra kayak gitu. Itu medical model. Makanya kita menerjemahkan impairment-nya itu dengan istilah kecacatan. Yang itu banyak diprotes sama teman-teman gitu. Iya. Berkembang lagi kemudian jadinya disability. Tetapi yang harus kita bedakan bahwa disabilitas itu adalah hambatan yang tercipta akibat lingkungan sosial yang tidak support. Yang tidak support ini gitu ya. Oke. Seperti misalnya untuk ibu hamil tidak ada bidang miringnya, lalu tidak ada huruf braille-nya di lift atau fasilitas pendukungnya. Iya. Hambatan-hambatan sosial yang tercipta dari lingkungannya. Sehingga melihat persoalannya bukan pada diri teman-teman disabilitas, tetapi dari lingkungan yang harus berubah. Makanya kan di UNED ini menggunakan konsepnya disabilitas, bukan difabilitas. Oh, itu beda nih Pak? Beda. Disable sama difabel. Kalau difabel lebih melihat pada keunikan kemampuan dari masing-masing orang. Kalau misalnya ada satu teman di Jakarta itu yang menjadi pelukis mulut. Iya, betul. Maka kita melihatnya pada keunikan kemampuannya melukis dengan mulut. Lebih kepada keunikan kemampuan yang seperti tadi Mbak Sari sampaikan. Kalau kita bicara tentang disabilitas, maka kitanya nih yang harus melakukan perubahan. Tidak membangun hanya, sistem itu tadi di lingkungan. Gitu tidak hanya memperbaiki fasilitas yang fisik, tetapi juga bagaimana membangun sebuah kultur baru agar semua sivitas akademika di universitas ini mampu mengenali ciri dan tahu cara menolongnya yang tepat. Nah, itu kayaknya yang menjadi PR kita sekarang. PR-nya betul. Agar kita dalam melayani tidak berdasarkan pada belas kasih lagi, tetapi kita udah tahu nih cirinya apa. Oh, gangguan penglihatan. Oh, gangguan pendengaran. Bagaimana cara berkomunikasinya dengan baik? Nah, menurut saya itu menjadi satu PR di kita. Dulu itu di KS pernah ya, mungkin lupa kali ya, antara tahun 2009 tahun 2010. Saya baru-baru pertama di UNED tuh, Bu. Jadi masih ganteng banget. Sekarang masih ganteng gagah kok Pak Mas. Pokoknya masih dosen muda, masih favorit banget gitu kan. Masih jadi idolanya bapak-bapak kan. Iya kan, Mas tolong Mas tolong Mas kan jadi idola bapak-bapak dosen kan. Tolong Mas ya, dosen baru kan Bu ya gitu. Lalu ada waktu itu satu program, Mas Adi biasa kan idola bapak-bapak. Ini kita di jurusan ada program nih, ada duitnya sekian. Coba deh bikin kegiatan. Oke, saya bikinin kegiatan. Saya undang narasumber dari Jakarta ya, Ibu Mimi Mariani Lusli, temen. Itu siapa? Dia disabilitasnya netra. Pendidikannya S2-nya satu dari UI, satunya dari Inggris kalau nggak salah. Dia aktivis disabilitas di Jakarta. Ya. Oke, datangin waktu itu mengundang dosen dan para mahasiswa. Kita memberikan materi tentang mengenali ciri dan cara menolong
yang tepat. Itu berarti sudah dimulai sejak dulu sebenarnya. Sudah dimulai sejak dulu. Lah ya itu dari waktu muda ya Pak. Masih muda waktu itu. Belum ada kerutan-kerutan di mata, kan? Belum ada tangan belum gemetar, belum ada asam lambung. Nah itu ternyata begitu. sudah ada program itu, ciri dan cara itu. Nah, kalau kita kemudian mampu menjadikan itu sebagai sebuah program yang rutin. Nah, Misalnya untuk ospek atau maba atau segala Iya, macam, betul. ada materi tentang mengenali ciri dan cara menolong nah, kepada mahasiswa baru, gitu. nah, Lalu kepada oke. staf semuanya kita berikan edukasi sehingga kita betul-betul bisa menjadi kampus yang ramah. Karena begini, lebih mudah kita memberikan edukasi daripada memperbaiki infrastruktur, Bu. Iya betul. Berarti misalnya di FISIP, gitu, kita nggak punya lift. Ah. Ada penghuni kursi roda, gimana nih ceritanya? Nah ya itu gimana nggak bisa naik ke atas? Nggak bisa naik ke atas, kan? Nggak bisa akses ruang kuliah Sehingga juga. akibatnya kan kita harus memindahkan yang dari atas, ya udah di bawah saja. Betul. Sementara Tetapi kesadaran berpikir seperti itu akan sulit terbentuk jika kita tidak mampu mengenali ciri dan caranya. Kita tidak punya sensitivitas sama Kepekaan, sekali, ya. kita nggak punya kepekaan sama sekali. Sulit. Jadinya yang muncul kan ego, enggak, itu udah kelasku, ini udah kelasku. Nah ya itu. Nah itu, sehingga akan lebih baik lagi kalau misalnya sejak awal sudah terdeteksi itu di sister. Nah. Apakah mahasiswa ini disabilitas? Disabilitasnya tipenya apa? Oh, saya pengguna kursi roda. Lalu begitu datanya masuk dari universitas didistribusikan ke fakultas, sehingga dalam perencanaan perkuliahan setiap mahasiswa pengguna kursi roda kelasnya pasti di bawah. Nah, Setiap mahasiswa yang yang sedang hamil sedang di hamil. bawah. Setiap dosen yang karena faktor usia mengalami sudah penyakit tertentu, nggak kuat nih mau naik Nah, lantai 3 dan di bawah. seterusnya. Oh. sehingga inklusivitas tidak hanya berbicara pada mahasiswanya, Betul. tetapi pada seluruh sistem sivitas Iya. akademikanya. Oh, dosennya ini sudah 70 tahun, guru Iya. besar. Kalau disuruh naik tangga, Ngos-ngosan. naik tangga, jalan lagi kelasnya jauh. Iya betul. Waduh, ya kasihan. Kasihan. Dari situ kemudian sistem bisa mengatur secara inklusif bagaimana penyelenggaraan pendidikan ini yang ramah bagi semuanya. Itu kan jauh lebih mudah tuh, Bu, daripada membangun sebuah lift. Lebih Nah. murah. Iya. Nah, tapi perlu investasi berupa edukasi Nah, kepada semua orang. ada semua orang. Jadi penting, saya sih berharap kita sudah bisa mulai tuh, misalnya di tiap fakultas ada agenda tentang mengenali ciri dan caranya. Soalnya kalau di kita ini sebenarnya diam-diam banyak juga, terutama yang mental yang tidak kelihatan. Oh, banyak. Nah, Bu. ya itu. Mahasiswa Kan secara kita kasat ini mata sama nih, gitu kan ya, Pak, ya? Enggak. Nah, kan Ibu nggak lihat saya paham. seolah-olah ada masalah mental nggak? Ya enggak lah, sama aja kan. Sama Gimana aja. caranya, Pak? Padahal saya sedang Padahal. depresi, Bu. Saya sedang depresi karena anak saya baru saja meninggal usia 8 tahun. Kelihatan nggak saya? Nggak kelihatan. Enggak. Ini yang bahaya. Anak saya baru meninggal tanggal 17 September lalu, Ya usia Allah. 8 tahun. Kelihatan nggak saya depresi? Nggak kelihatan. Ya. Ya karena nggak tahu juga ya. Iya. Heeh. Nah, orang-orang yang punya masalah mental itulah yang tidak kelihatan. Di kita banyak yang mahasiswa percobaan bunuh diri dengan mengiris tangan. Iya, kemarin nyambung ceritanya Bu Yeni kan. Banyak ternyata yang Banyak barcode sekali, gitu kan ya. iya. Tapi kemudian bagaimana kemudian mereka kan datang ke Jember sebagai anak kos. Hah. Lalu bagaimana menciptakan sistem pendukung yang aman dan nyaman bagi mereka. Yang paling mungkin kan ada social supportnya, teman-teman kosnya atau tidak teman-teman satu Teman angkatannya satu angkatan. yang betul. merangkul. Nah, ini yang kemudian kita coba upayakan mulai dari FISIP untuk membangun sebuah sistem yang anggotanya adalah sesama mahasiswa untuk merangkul mereka. Kamu jangan bunuh diri. Kamu jangan ini. Kami temani loh. Mereka tuh sampai menemani ke psikiater, menjadi pengawas minum obat. Kadang-kadang nganterin makanan. Kadang-kadang bantu ngurus BPJS-nya. Sampai sejauh itu mahasiswa kita. Nah, ya itu. Berarti kepekaannya sebenarnya sudah terbangun Oh, juga ya. Udah bagus ya bagi mahasiswanya. Dosennya siapa dong? Nah. Dia. Gimana tuh cara Dosen itu, saya. Pak? Itu. Nah, terus gimana caranya si mahasiswa ini untuk mengenali, oh ini teman saya lagi ini deh. Oh ini teman saya lagi gini. Nah, itu gimana tuh cara ngelihatnya, Pak? Saya waktu itu didatangi oleh mereka dan kasih pelatihan dulu, Bu. Oh. Kasih pelatihan. Ini loh, kalau bicara tentang mental health, kalian harus bicara tentang satu orang dengan masalah
kesehatan mental dan orang dengan gangguan jiwa. Ini dua hal yang berbeda. Kalau masih orang dengan masalah kejiwaan seperti saya ini lagi depresi, orang dengan masalah kejiwaan sudah ada ciri-cirinya. Tetapi ketika bicara tentang orang dengan gangguan jiwa, maka kita bicara adalah dengan orang-orang yang memang jiwanya sudah terganggu. Hanya ada dua. Ada dua. Skizofrenia, bipolar, puncaknya. Itu yang tadi yang BGJ. gangguan jiwa tadi ya? Ya, kita bilangnya orang dengan gangguan jiwa berat. Itu yang sudah berat. Dan kita banyak. Setiap angkatan pasti ada. Dan kami itu mengupayakan begini. Jangan sampai karena gangguan jiwa, hak-hak mereka untuk mengikuti pendidikan terhambat. Hak-hak mereka untuk menjadi sarjana terhambat. Makanya kemudian didampingi seperti ini. Ya puji Tuhannya ada beberapa mahasiswa yang kemudian terbuka kepada saya. Pak, saya skizofrenia. Pak, saya diagnosanya ini. Pak, saya diagnosanya ini. Berarti sudah sempat menemui psikolog atau lain sebagainya ya? Sampai mereka sudah paham diagnosisnya apa? Ada yang sudah menemui, ada yang belum. Oh, terus gimana caranya dia bisa ngomong saya bipolar? Saya sejak awal, begitu selesai kuliah, S3 waktu itu, saya sudah declare di kelas. Fokus saya disabilitas dan mental health. Kalau kalian punya masalah dengan kejiwaan kalian, jangan ragu-ragu, datang ke saya. Ya datang satu-satu, tak. Oh, berarti Bapak udah bisa langsung mengklasifikasikan ya? Wah, Ya, nah ini gini. saya bergurunya waktu itu di komunitas peduli skizofrenia Indonesia, karena kan disertasi saya di sana. Iya. Jadi berguru betul sama teman-teman itu. Oh, berarti gak perlu instrumen mereka harus isi terus gak perlu udah kelihatan ya dari cara cirinya bicara atau gimana gitu ya Pak? Kelihatan. Jadi begitu saya dapat cerita, kamu udah melakukan apa aja? Saya sudah mulai self harm Pak, sudah mulai ini. Udah kamu gak usah ke psikolog dulu, yuk kita ke psikiater dulu. Untuk mengatasi depresinya dulu. Depresinya dulu. Itu depresinya udah, yuk baru mau ke psikolog, oke. Bolak-balik sampai psikiater Subandi juga hafal. Oh Pak Adi, ngapain Pak? Biasa dok. Berarti tetap biasa dok. Berarti tetap diarahkan ke psikiater gitu nih Pak? Iya, tetap saya arahkan ke psikiater. Pertama itu ke psikiater. Ya berarti mahasiswanya banyak yang dimomong gitu. Karena gini, mahasiswa kita kadang tidak memanfaatkan dosen pembimbing akademiknya. Nah, betul. Atau mengisi aumnya tidak sesuai. Nggak sesuai dengan apa yang dia rasakan ya. Jadi mungkin ini juga menjadi evaluasi kita ketika menjadi dosen pembimbing akademik gitu. Memang ada banyak yang harus kita kerjakan, yang harus kita perbaiki, yang harus kita perhatikan dari mahasiswa-mahasiswa kita. Ternyata banyak yang tersenyum gitu, tapi ternyata di baliknya kita nggak tahu. Kalau kadang kita yang harus menjemput bola sendiri. Kadang mereka kan resistensinya terhadap orang asing dan sebagainya mungkin agak jadi hanya beberapa orang-orang hanya sama yang dia percaya aja. Iya, karena Pak Adi di awal sudah declare intinya terbuka gitu. Jadi mereka mungkin dia merasa kayaknya saya sudah tahu harus kemana gitu. Betul. Akhirnya kayak menemukan rumah gitu ya, gimana mereka harus berkeluh kesah, bercerita gitu akhirnya. Karena kalau yang mental health ini memang mereka kan sensitif sekali ya, takut dibilang gila terutama. Takut dibilang aneh, takut dijauhi, segala macam. Saya sampai waktu itu pernah mendampingi satu mahasiswi yang sudah well prepare banget deh Bu. Well prepare untuk berangkat ya. Udah well prepare, peralatannya ini. Untuk berangkat ya. Iya. Begitu saya tahu, saya minta ke temannya, ambil, simpan. Dia nggak boleh pegang apapun. Udah well prepare, udah tinggal eksekusi. Nah. Tuh. Tambah di kos-kosan kan nggak ada yang mengawasi atau apa nih? Nggak ada. Rentan banget kan mahasiswa itu. Kalau di rumah mungkin ada tetangga atau apa. Nah kalau di kosan kan nggak. Lawang kita ini laporan dari tim yang tahun lalu sih, yang harus kita waspadai banget gitu. Ada satu mahasiswi, saya nggak sebut fakultasnya deh. Iya, X. Sudah naik ke gedung Cidas paling tinggi. Cidas di sini berarti Pak? Iya. Sudah siap-siap lompat Bu. Terus gimana Pak? Gak jadi kan? Nggak jadi karena
orang bunuh diri itu ada perdebatan di dalam Oh, pikirannya. jadi dia bukannya pas langsung Gitu. pure gitu enggak ya? Ada Masih tek gitu. oh. Sesaat kesadarannya Ada, kembali, heeh. dia mundur. Tetapi itu menjadi sinyal yang serius pada kita. Jadi sebaiknya gedung-gedung tinggi kita itu dipasangi CCTV dan petugas keamanannya, wes orang usah rokokan tok ambil ngopi. Amati CCTV itu. Nah, ya itu. Ketika ada mahasiswi atau Yang mahasiswa kayak yang datang linglung atau- sendirian, Nah, ke sendirian. atas, misalnya pada pagi hari atau pada sore hari yang memang sudah sepi, Nah, ikuti. iya Harus betul. diikuti ke atas. Mau kemana, Dek? Iya. Tujuanmu apa? Di lantai ini tidak ada kegiatan, kamu harus turun. Nah, Preventif itu harus kita bangun karena kan jangan sampai lah ya amit-amit. ya amit-amit Bu. iya. Seperti yang di Surabaya, yang di Malang, aduh jangan sampai. Jangan sampai. Apalagi kita punya beberapa gedungan yang tinggi. Iya, betul. Yang mulai harus diwaspadai. Mm-mm. Satu mahasiswa saya pernah tuh ada naik di gedung belakang itu. Tuh, ada juga. Ada. Aduh, Uncang-uncang sekarang, kaki. Anda tempat favorit. Ngapain kamu di atas? Turun. Enggak pas santai-santai, turun. sebesar apa sih masalah mereka itu ya? Ya, tapi kan kita Kalau juga gak paham ya sejauh mana dia bisa mengatasi pergolakan batinnya Iyalah, itu ya. Sejak awal ini kan mahasiswa kita tuh satu, broken home. Dua, pernah diperkosa. Ada itu, Pak. Loh, yo ada, Bu. Saya kayak ya Allah. Ada. Iya, ada yang karena genetik. Oh, kalau genetik kan. Pengalaman traumatis. Ya. Ada. Jadi mereka datang ke sini tidak semuanya baik-baik saja. Dan menyadari hal itulah maka kita harus membangun sebuah sistem perlindungan bagi mereka juga baik. Ada, Bu. Yang dilecehkan ada. Dosen. Bukan, sama keluarganya. Keluarganya sendiri. Sama keluarganya sendiri. Ya Allah. Ya kan pasti trauma banget ya, Pak. Iya. Apalagi kalau perempuan Hmm. begitu pernah mengalami perkosaan atau dilecehkan, konsep dirinya sudah berubah. Oh gitu ya, Pak ya. Perempuan itu kan diposisikan tinggi di masyarakat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dia ngerasa kayak udah nggak punya apa-apa lagi gitu ya. Saya ini kotor, Nah, saya ini tidak pantas, saya ini perempuan hina, badan saya ini najis, kotor, saya ini nggak pantas. Konsep dirinya pecah, Bu. konsepnya ya. Wah, bahaya sekali. Bahaya banget. Gitu. Jadi kita juga banyak persoalan dan mudah-mudahan bisa direspon lewat podcast ini, mungkin bisa direspon oleh bapak-bapak. Tolong ya bapak-bapak untuk menyiapkan Saya aja sistem baru perlindungan. tahu ini ya, Pak ya. Ya Allah. Realita kita cukup mengerikan lah, Bu. Nah itu ternyata sekompleks itu permasalahan mahasiswa ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu, maksudnya mengejar prestasi itu akan terjalin kalau misalkan mentalnya sendiri sudah oke gitu ya. Gimana mau mengejar prestasi loh, ternyata mereka lagi ada gangguan juga Iya. yang tidak kita pahami gitu ya, Pak ya. Karena kita masih belum bisa memahami ciri dan caranya itu tadi. Persis, sama seperti misalnya yang sederhana aja. Kok gue jadi ngomong terus sih? Di sini ente ya. Anda tidak bertanggung jawab sama sekali. Lah iya. Tapi saya tambah ini ya. Seperti misalnya gini, bimbingan skripsi. Heeh. Tiba-tiba mahasiswa kita hilang. Iya, Pak, saya sering ngalamin itu tuh, Pak. Tapi kan Nah, kemudian gimana tuh, Pak? kita tidak berusaha mencari tahu. Kita Cari tahu lebih saya, Pak, telepon, WhatsApp, di mana kamu nak, di mana kamu nak gitu. kuatnya kan kemudian pada stigma. Oh, anak ini malas. Oh, anak ini, oh itu, oh ini. Tapi kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan dia sedang mengalami satu peristiwa trauma yang menyebabkan dia memilih menghilang. Nah, Itu. menarik diri. Menarik Ya. diri dia. Karena apa namanya? Dia lagi relapse. Gitu. Ada satu trigger yang membuat dia relapse. Nggak mau ngerjain apa-apa. Iya, betul. Istilahnya Mager. itu. Bukan cuma Oh, bukan mager lagi bukan ya. cuma mager, Bu. Ada namanya anhedonia. Oh. Tidak mampu merasakan kebahagiaan. Kayak saya gini nih, saya lagi nggak bisa merasakan apa itu bahagia. Belum, Nggak ya. bisa. Iya. Oh, Nah, itu posisi itu berat anhedonia. banget karena Iya. hormon serotoninnya ngedrop semua. Saya harusnya sih sudah konsultasi ke psikiater, tapi saya pikir nggak deh, saya masih mampu mempertahankan kewarasan saya dengan beraktivitas menjadi sebuah terapi bagi saya.
kalau bicara apa itu bahagia, nggak tahu. Saya sampai sempat tidak tahu yang namanya makan enak itu apa. Nggak tahu saya, Bu. Kasihlah makanan roti segala macam apapun. Saya nggak tahu itu rasanya enak atau enggak. Karena saya sedang di fase anhedonia. Hilang rasa. Nggak tahu apa itu bahagia. Di posisi seperti itu tuh apa kita jadi tidak tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya atau apa seperti itu Pak tahapnya? Iya, Pak? jadi orang hanya duduk dia. Iya betul. Nggak tahu harus apa. Iya nggak tahu harus ngapain. Nggak tahu. Mau sedih ya sudah di level top up-nya. Nggak bisa ini Nggak udah bisa, ya nggak kayak. bisa. Nah, anak-anak kita ini selain dari kita ya dari sesama temannya ini yang harus Support system. support gitu. Itu yang sedang dibangun di FISIP sementara ini. Tambahin. Ini kalau ngomongin kadang ini udah iya, campur mental gitu kan. Betul, ya. terkesima sama Iya, ini terkesima apa gitu. ceritanya Bapak gitu. Sampai saat ini. Om aja om. Om Adi. Jadi kalau di PLKD hingga saat ini kita kan terus berbenah gitu ya. Kita terus berbenah mana sih yang bisa kita perbaiki gitu. Memang celah-celahnya ada banyak memang, tapi prioritas utamanya memang tantangan terbesarnya itu adalah kesadaran sebenarnya. Kesadaran orang-orang bukan hanya teman-teman dosen, bukan hanya teman-teman mahasiswa, semuanya. Kesadaran untuk membangun kesadaran ini yang agak sulit Susah memang Bu. susah gitu ya. Saya aja punya masalah, ngapain bikin masalah lu ya? Jadi sampai saat ini tuh PLKD sedang merumuskan gimana ya sistem yang ada di Sister itu supaya bisa memberikan respon yang cepat. Karena kalau kita ngomongin kesehatan mental gitu ya, kan dia naik turun gitu Iya, ya. betul. Kadang hari ini gini situasi kejiwaannya juga emosionalnya juga bisa berubah-ubah. Nah, itu kan butuh respon yang cepat. Terkadang kalau masih menunggu AUM atau link konsultasi gitu kan kadang prosedurnya memang panjang. Nah, ini kita mencoba untuk meng-cut prosedur yang panjang itu sehingga bisa langsung mengidentifikasi ini kebutuhannya darurat atau enggak gitu. Tapi memang yang paling utama adalah kesadaran kita sekitar kan yang paling mahasiswa kalau ketika punya permasalahan yang dia setidaknya punya orang yang dipercaya untuk cerita. Iya, betul, setidaknya cerita aja dulu gitu. Iya betul. Kalau sudah ada tempat sampah teman-teman yang meskipun tidak bisa memberikan iya, solusi, at least dia mengeluarkan iya, itu tadi. ada panel-panel untuk ngeluarin itu gitu. Itu pun ketika kita ngomongin pendidikan inklusif, tantangan yang utama salah satunya adalah membangun kesadaran itu gitu. Mungkin lewat kegiatan-kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan yang sampai saat ini masih kita terus bergiat di situ gitu. Insya Allah pada pertengahan bulan ini kita mencoba untuk bagaimana melatih teman yang pertengahan bulan ini adalah untuk pelatihan tenaga kependidikan. Ini untuk apa nih Bu? Disability awareness. Oh, berarti Jadi, tendik agar dia juga untuk ini ya. mengetahui ciri-cirinya itu apa. Kadang di sekitar ketika kita melayani kan tidak hanya mahasiswa ya, mungkin ada tamu datang ke fakultas, kemudian betul. cara melayani itu seperti apa. Apalagi yang teman-teman yang di front desk, gitu kan, bagaimana sih cara menuntun kursi roda gitu. Jangan kan kadang kita lupa gitu ya, mau salaman sama teman-teman yang menggunakan kursi roda berdiri gitu. Terus cara itu juga ada tata caranya juga ya Bu ya. ketika komunikasinya itu ada. Nah, itu yang harus gitu. kita pelajari juga Dari tuh kan. hal-hal yang kecil ini kan Iya betul. kita harus sering-sering untuk mengedukasi gitu. Iya. Beberapa kemudian apalagi tantangannya ya Pak Adi, kesarpras otomatis ya karena itu Sarpras. Karena yang tadi itu iya. tadi disabilitas tadi karena lingkungan yang tidak mendukung tadi ya Pak Adi ya. Sejak awal kan kita memang belum Sarpras. aware gitu. Iya karena memang basicnya adalah di awareness. Aware-nya itu. Jadi kalau kita merasa Sudah ini tidak bisa begini karena ini berarti saya harus begini. Iya. Nah, itu kan kalau sudah peka gitu Kalau enak itu ya, Pak. sudah terinternalisasi di dalam diri, otomatis segala keputusan perilaku gitu, Iya, betul, tindakan betul. itu semua tercerminkan gitu. Jadi memang yang paling utama adalah awareness. Ya, kita nih gini loh. Iya benar, kepekaan. Pandangan umum kita adalah dunia hanya untuk orang normal. Kan gitu ya.
Iya. Jadi yang tidak normal disingkirkan. Kita nggak pernah menghitung itu semua. Kata normal, tidak normal itu juga menyakitkan banyak orang, teman-teman kita gitu. Sehingga kalau skripsinya tentang disabilitas ada kata normal, tidak normal pasti saya coret. Nggak bisa nih. Balik lagi. Buang. Nggak, kamu salah berpikirmu kalau begini. Iya, salah. Tapi saya sih berharapnya bahwa kita memang sedang membangun instrumen-instrumen itu dan tidak ada satu instrumen pun yang betul-betul mampu menjawab seluruh persoalan. Harus ada banyak sistem pendukungnya. Oke, kita punya di sister, tapi itu juga hanya mampu sampai pada level identifikasi. Sebarannya di mana? Jenis layanan yang dibutuhkan apa? Kita sebagai aktornya itu juga harus dilatih agar mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang sesuai. Kalau ada mahasiswa yang kursi roda, gimana nih? Apakah dosen mau ketika berbicara dengan pengguna kursi roda duduk di bawah? Mau nggak dosen? Sudah guru besar gitu misalnya. Ini tantangan nih, nggak main-main. Kalau kita bicara tentang penghormatan terhadap kesetaraan, mau nggak guru besar itu ketika ada mahasiswa S1 pengguna kursi roda saat berkomunikasi tidak berdiri tapi duduk. Ini tantangan benar. Ini kan berkaitan dengan sikap dan perilaku, sehingga penting sekali membangun sebuah kesadaran kepekaan itu. Saya juga waktu itu dengan guru saya Prof. Irwanto, pengguna kursi roda, guru besar Atmajaya UI, psikologi UI, beliau pengguna kursi roda. Pada saat saya sedang selesai promosi doktoral gitu, beliau menyalami, ya saya bersimpuh. Iya. Saya salaman, saya bersimpuh. Kakak saya pun ketika akan bersalaman saya bilang, bersimpuh, nggak bisa. Berdiri gitu nggak bisa, bersimpuh. Dah, jadi kita berdirinya setara. Ini yang kadang nggak banyak orang tahu. Iya, betul. Betul, Bu. Itu baru satu. Bukan berarti nggak peduli ya kita, tapi kita nggak tahu. Iya, ini betul. baru satu ragam disabilitas fisik. Nah, yang lain-lain kan nggak paham. Betul. Misalnya pengguna krek atau yang lainnya netra gitu, pasti punya perlakuan apa ya? Bukan membedakan sih, tapi lebih justru menghargai gitu. Nah, gimana cara yang kita komunikasi tidak paham yang setara itu gimana? Gitu. Perlu nggak sih ada buku panduan gitu ya, Bapak ya? Itu perlu. Lalu pelatihannya juga perlu. Nah, betul. Untuk kita semua tuh perlu. Buku saku gitu ya untuk dosen. Dan bagaimana itu cara? Agenda rutin lah namanya pelatihan itu jadi anggota, jadi kegiatan yang sifatnya rutin terus menerus sehingga kita betul-betul siap karena tidak tertutup kemungkinan ada anggota keluarga kita juga loh yang disabilitas. Betul. Gitu. Tidak tertutup kemungkinan loh ada orang lain di sekitar kita. Seperti misalnya begini. Kalau kita punya teman yang disabilitasnya netra. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Nah, nggak paham juga saya. Nggak paham nih. Bagaimana caranya memandirikan teman kita itu ketika misalnya berada di ruangan kelas? Itu kan penting. Biasanya saya diajarinnya waktu itu sama Ibu Mimi harus ada mobilitas ruang gitu. Jadi mengidentifikasi kursi di mana, meja di mana, jumlahnya di mana, bentuk ruangan semua dideskripsikan secara detail dan nggak boleh itu maksudnya dibicarakan gitu ya? Dibicarakan dan dipraktekkan gitu. Misalnya dikasih tahu ada meja ini ya. Kita sentuhkan tangannya, ini loh bentuk mejanya. Terus sampai ujung berkeliling. Oh gitu. Cara membantu duduk bagaimana? Lalu tidak boleh menggunakan petunjuk-petunjuk yang abstrak. Kamu ke kiri, kamu ke kanan. Kesana, kesini, kesana, kesini. Gitu ya? Ya bingung. Aduh, kirinya berapa jauh ya? Kanannya berapa jauh ya? Kesininya kesini siapa ya? Sehingga kita harus menggunakan komunikasinya arah jam. Jam 3. Jam 2. Bu Sari ada di jam 3. Dia kan yang jam 3. Nah itu kan yang nggak paham juga saya tuh Pak. Membantu makan. Kan kita nggak mungkin dong nyuapin terus menerus. Iya nggak bisa. Iya. Jadi gimana caranya? Ini ada makanan nih. Ada daging ayam, ada nasi, ada sambal, ada sayuran, ada tempe gitu. Kita harus gunakan arah jam.
Oh. Itu nasinya ada di jam 6 ya, patokan jam tempat dia. Berarti tempat dia duduk. Jam 6. Ayam gorengnya jam 12. Lalu sayurnya di jam 9. Tempe gorengnya di jam 3. Pindahin dong ayam gorengnya di jam 3. Lalu itunya pindahin ke jam 12 supaya gue lebih gampang. Oke, pindahin. Tapi semua harus dikomunikasikan. Nah, ya itu, jangan tiba-tiba pindahin. Sambel disikat sama dia. Nah, ya itu. Pedas aja dari tadi iya yang lu makan sambel terus. Alah, itu ada tata cara. Ada tata caranya semua, Bu, dan kita penting sekali menguasai hal semacam itu. Nah, tapi kayaknya kemarin ini ya, Bu ya, pusatnya ini disabilitas ini kan udah bikin buku panduan ya, proses ya. Bikin buku panduan kalau nggak salah ya, Bu ya. Sejauh ini kemarin kita sempat menyusun panduan sarana dan prasarana. Nah, terkait sarana dan ini masih akan terus berlanjut karena memang kita butuh FGD dan kebutuhan sebenarnya apa sih kebutuhannya teman-teman ini itu kan juga. Nah, kan harus disaringkan juga dengan yang penggunanya itu, betul nggak sih, Pak? Kan kita maksudnya nggak bisa juga ya. Oh, ini butuhnya ini kan nggak bisa juga. Kita harus ada komunikasi juga dengan yang bersangkutan gitu ya, Pak. Kita tidak pernah merasakan pengalaman itu. Nah, betul. Jadi kan nggak paham. Iya, betul. Dan untuk membantu pun kita nggak sembarangan membantu. Maksudnya kadang lebih besar rasa kasihan kita gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak butuh rasa kasihan. Nah, bener. Gitu. Ini yang kadang bawaannya nolong aja. Iya, betul. Sampai tanpa sadar kita sedang tidak memberdayakan dia. Iya, kadang itu yang tanpa sadar. Iya juga sih. Saya waktu kita itu menganggap dia lemah gitu ya. Akhirnya dia juga merasa, oh emang aku gak iso apa-apa. Saya butuh kamu nih untuk ini gitu ya. Saya tuh di Jakarta pernah loh, Bu. Teman saya Jaka, sekarang ada di Surabaya. Dia tunanetra dia. Disabilitasnya netra. Habis rapat di kantornya Ibu Mimi di daerah Jakarta Barat. Bilang, "Mana, Jak?" "Arah Pulau Mas." "Aduh, kita beda arah nih." "Ya udah, anterin sampai ke halte busway aja. Tapi ntar tunjukin arahnya ya." "Oke." Saya antar sampai Grogol. Itu kan ada banyak orang ngumpul kan di situ, Bu. "Udah, Jak ya. Di sini naik ke atas. Nanti yang paling tinggi itu udah mentok, langsung geser ke arah kanan. Jangan nyebrang lagi, jangan melangkah lagi. Udah, nanti sampai ujungnya lagi itu, langsung turun ke bawah. Udah, di situ bisa ke arah Pulau Mas." Oke. Apa yang terjadi kemudian ketika saya mau jalan? Dilihatin dong sama orang-orang itu karena saya dianggap tidak manusiawi. Nah, ya iku. Jahat banget ya. Koncone di Jarno gitu. Ya ampun, Anda tidak bermoral sekali ya. Lah Anda iya. ini biadab ya. Dipikir ngono tok, dipikir iso deh ngono tok. Saya diplototi, Bu. Aduh, saya dalam hati, salah gua apa ya? Padahal Jaka ini ke Jepang sendiri, ke Australia sendiri. Terus apa ya? Oh, mereka nggak tahu. Iya, mereka nggak tahu. Nah, di sini taunya kalau ada orang seperti itu, memang harus gandeng tangannya, diantar ke tempatnya. Nah, itu bagus sama yang lain. Padahal nggak gitu ya, Pak. Gitu konsepnya. Nah, itu juga yang harus saya ganti nih, berarti cara berpikirnya. Harus kita semua harus berubah. Mereka berdaya kok, mereka mampu kok. Nah, itu kita harus berpikir kalau dia itu punya caranya sendiri untuk mengatasi itu gitu, intinya gitu ya, Pak ya. Dan seru nonton film sama teman-teman yang netra. Gimana, Pak, caranya, Pak? Saya pernah nonton di Momer itu sama Jaka ini. Waktu itu Transformer 2. Nah, mendengarkan gini ya, mendengarkan ya. Enggak. Oh, gimana? Dia mendengarkan dan sepanjang film itu berputar, saya ngomong. Oh, Bapak. Bapak dubbing. Iya, ini lagi begini, ini Optimus Prime, ini segini, ini begini, ini begini. Dia menciptakan film itu dengan pikirannya sendiri. Begitu. Oh, ini begini. Oh, ini adegannya ini lagi gini, begitu terus. Dan saya harus ceritakan detail. Oh, ini sekarang Bumblebee-nya nih, warnanya kuning. Dia tadi jadi mobil, sekarang dia jadi Bumblebee robot. Nah, dia lagi berantem sama si ini. Oh, ini lagi kena tusuk nih dia lagi nembak gitu cerita. Mau nggak kita begitu? Mau nggak kita ini begitu? Baru ngomongin nonton film ya, Pak. Nonton film. Nah, gimana cara kita sebagai dosen mendampingi mahasiswa yang seperti itu gitu tadi ya? Iya. Nah, itu. Termasuk begini, Bu. Mau nggak kita sebagai dosen, ketika mahasiswa kita tidak punya BPJS dan harus konsul ke psikiater, mau nggak kita keluarin dari dompet kita? Mau nggak? Mau nggak
kita menyelamatkan anak kita? Jangan pandang mereka sebagai peserta didik atau konsumen. Bukan, ya. Mau nggak kita mengeluarkan uang dari dompet kita untuk ke psikiater supaya nyawanya tertolong dan nggak bunuh diri? Mau. Mau nggak? Saya kalau nggak punya duit, sedang nggak punya duit, saya ngomong ke teman saya, Mbak, aku bantu Mbak, lagi tipis nih, aku mau ke psikiater. Oh ya nih, psikiater. Kalau pas lagi ada, ya pakai uang pribadi. Karena urusan mental health, kalau Mahal nunggu ya Pak sponsor, ya? Mahal nggak sih Pak ke psikiater itu Pak? 200-300 sudah dengan obat. Oh ada obatnya ya Oh Pak? ada. Saya kira cuman konsultasi Ada gini ya. obatnya, Ada obatnya juga ya. Dan mau nggak kita menyiapkan waktu untuk mendampingi mereka, Nah, mulai dari itu. pendaftaran, Pendaftaran, lalu betul. menunggu kontrol, Nah, diperiksa, betul. mendampingi, lalu Betul. pulang, kita awasi minum obatnya, kita libatkan banyak orang. Mau nggak kita begitu? Ini bukan pekerjaan mudah. Ya, bukan Pak. Kan seperti kayak ngomenin anak yang sedang sakit juga Iya. kan? Iya. Heeh. Mau nggak kita berempati pada mereka? Heeh. Sehingga kita tidak menjadi orang yang egois, Iya. tapi betul-betul menjadi dosen-dosen, tenaga kependidikan atau siapapun di sivitas akademika kita nih yang petugas keamanan dan lain sebagainya itu betul-betul mau menolong sesuai dengan kemampuannya. Iya betul. Sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Iya betul. Itu yang menjadi poin pentingnya untuk membangun yang namanya sensitivitas terhadap teman-teman disabilitas, terhadap mahasiswa disabilitas, terhadap dosen yang disabilitas, terhadap tenaga kependidikan yang disabilitas, semuanya. Jadi sedih gue. Iya. Soalnya saya natap matanya Pak Adi tuh dalam banget, saya jadi sempat berkaca-kaca gitu loh. Karisma sepertinya. Enggak, beliau sedang ini apa? Oh, Pak Adi lagi depresi nih. Makanya ngomongnya banyak. Akhirnya berusaha masuk ke dimensi yang lain akhirnya. Oke, nah menarik sekali ternyata ya Pak. Nah mungkin ada sedikit nih Pak, mungkin Ibu juga bisa menyampaikan nih, ada nggak kisah sukses mahasiswa yang disabilitas atau difabel tadi ya, yang tadi kan seperti disinggung ya bahwa ada nih yang bipolar tapi bisa lulus nih, bisa wisuda. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit gitu loh Bu, perjalanannya mereka sampai bisa sukses jadi sarjana. Mungkin pernah ada gitu. Yang sering bersinggungan dengan mahasiswa disabilitas sebenarnya Pak Adi sih. Ada Pak Adi lagi. Dalam artian beliau itu ngomong ke karakteristik mahasiswa. Jangankan ini ya, saya itu tidak bisa menghafal nama lengkap gitu ya. Mungkin, oh ini Cika, oh ini gini. Kalau Pak Adi itu tahu nama lengkapnya, udah tahu tinggalnya di mana, udah tahu. Jadi berarti memang mendalami si. Iya, saya juga heran itu ya. Lah iya, dan banyak sekali waktunya gitu ya. Terkait penyandang disabilitas gitu, teman-teman yang udah mahasiswa seperti yang diceritakan oleh Pak Adi, udah banyak yang lulus ya Pak ya, Alhamdulillah. Dengan berbagai ragam disabilitasnya, dari yang mental, kemudian dari yang fisik, kemudian netra, ada banyak. Dan kalau kita ngomongin yang berprestasi dari yang mahasiswa aktif dulu, ada beberapa mahasiswa, contohnya saja di Fasilkom itu ada salah satu mahasiswa yang pengguna kursi roda, insya Allah pengguna kursi roda, tapi dia juara satu ini kompetensi programming. Wah luar gitu. Biasa ya. Gitu. Ada satu itu saya lupa namanya, cowok kalau nggak salah, itu di Fasilkom. Kemudian kalau untuk di FISIP sendiri itu ada satu, ini yang masih aktif ya. Kalau yang lulus sudah, bahkan udah ada yang nyalek juga tuh. Kayaknya lo bikin buku juga banyak kayaknya Pak Adi ya. Iya. Ya, kisah sukses mahasiswa bisa jadi berapa buku itu kayaknya ya, saking banyaknya gitu. Di FISIP itu ada satu, ini baru maba baru Pak, pengguna krek gitu, tapi ikut Mapalus. Apa itu Bu Mapalus? Mahasiswa pecinta alam. Itu kan kalau kita logikanya kan dituntutnya. Lah iya kan angel. Gitu ya. Iya angel. Nah, itu kan keterbatasan
pikiran kita gitu. Iya, kan. betul. Kita nggak tahu cara mereka misalnya Gimana mau caranya naik gunung dia. gitu, mereka pasti punya Karena cara. Mm. Memutuskan maksud itu kan pasti sudah mengukur kemampuannya gitu. Nah kadang ini yang perguruan tinggi lupa gitu. Jadi seolah-olah justru perguruan tingginya yang mengukur kemampuan calon mahasiswa. Padahal calon mahasiswa yang mau daftar itu dia udah ngukur kok gitu. Nah, ya itu. Sudah paham kok. Kalau saya Kalau mau ini masuk, begini. misalnya mau masuk biologi, kira-kira kemampuan saya bisa atau enggak? Itu udah tanpa kita harus mengklasifikasikan. Nah, kan kadang ada tuh prasyarat masuk fakultas apa, tidak boleh ini, tidak boleh buta ini, warna, gitu. Seolah-olah kita membatasi mereka gitu. Padahal mereka bisa kok mandiri. Mereka punya caranya sendiri. Kalaupun mereka terbatas, dia bisa mengukur sendiri gitu. Jadi kita nggak usah membatasi gitu. Namanya akses pendidikan semuanya terbuka gitu. Kemudian kalau untuk lulusan di FISIP itu ada Mas Kusbandono kalau nggak salah. Ya. Itu CB ya? Belum pernah ketemu sih. Oh, itu aktif sekali itu. Kemudian oke. Ada Putra. Putra itu yang lulus yang Lovision ya? Lovision. Udah Memang lulus juga. Memang beberapa sebarannya sih lebih banyak di sosial humaniora ya. Yang kalau yang di eksak agak sedikit ya Pak Adi ya. Saya tidak terlalu banyak gitu. Kemudian apalagi saya ini termasuk sukses apa enggak sih Pak? Siapa? Memangnya Ibu kenapa Bu? Saya itu disabilitas fisik daksa. Kasih lihat dong. Masih malu. Saya itu disabilitas fisik daksa. Tangan kiri saya. Jadi sejak lahir saya udah bukan kehilangan karena dari awal nggak ada. Jadi saya disabilitas daksa sampai siku sini. Iya Bu. Jadi saya menjalani perkuliahan saya sangat enjoy. Maksudnya dalam artian Pak Adi adalah guru saya. Dosen yang jenengan ya? Guru spiritual. Oh, guru spiritual atau dosen ini ceritanya? Bukan DPA saya. Bukan ya? Bukan dosen pembimbing saya juga. Bukan dosen pembimbing skripsi saya juga. Ya dosen ngajar gitu ya. Oh, spiritual lah dia. Iya, spiritual. Jadi Pak Adi kan anak angkatnya banyak gitu ya. Salah satunya adalah saya gitu. Saya bisa menjalaninya dengan sangat enjoy. Saya punya banyak teman, banyak banget. Bukan karena sarana dan prasarana, enggak, justru support system saya yang sangat mendukung gitu. Nah ya itu. Itu yang semoga kedepannya teman-teman juga sama gitu. Jadi nggak ngelihat apa ya. Nah ya itu. Nih saya kalau ngomongin diri sendiri seolah-olah saya membanggakan diri sendiri. Ya enggak lah Bu. Jadi role model gitu. Benar, betul. Bapak kan yang mendampingi saya tuh Pak. Ada testimoni nggak Pak? Iya. Dulu tuh saya sebut dia, kamu tuh kok kayak penyu ya? Ingat nggak? Iya, saya penyu. Selalu menyembunyikan dirinya. Oh, kenapa, Pak? Awal-awal dulu ya Pak Kenapa? ya? Ya coba cari tahu sendiri. Kenapa kamu saya bilang penyu? Yang selalu menyembunyikan diri, kalau ada apa menyembunyikan diri. Ini nggak apa-apa nih diomongin. Nggak apa-apa Pak. Seringkali kan tangannya disembunyikan gitu. Ngapain? Oh, maksudnya saya sendiri ngaku kok. Karena anak saya meninggal, saya depresi, iya. Lah iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay not to be okay kan? Iya, nggak apa-apa. Itu butuh keberanian Bapak. Ya kan butuh waktu dan butuh support system itu tadi kan ya Bu, untuk mendukung ya, dari bahwa fisiknya aja udah gede besar. Nah ya itu. Jadi apa namanya ya? Persoalan kita itu saya memang bilang udah jangan kayak penyu lah. Tampil aja lah. Nah, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu kok. Aman. Jadi perlihatkan aja ke orang. Nggak apa-apa. Saya juga ngomong, iya, kalau ditanya gimana Pak Adi sehat? Enggak, saya lagi nggak sehat. Mana ada orang sehat anaknya sakit, anaknya meninggal? Nggak ada, anak tunggal. Nggak ada. Tapi kemudian saya harus berjuang. Saya harus bangkit gitu. Jangan sampai nanti mahasiswa yang saya dampingi juga ambruk. Kan jadi saya jadi melo juga dilihat matanya Pak Adi. Waduh, ini kok jadi moderator kita ini yang nangis ini. Gak tahu kayak masuk aja gitu tadi Pak Adi ngomong itu kayak ini gitu loh. Udah tenang, semua bisa kita jalani. Nah ya, Ibu juga berkaca-kaca jadi Ibu ya, bener kan? Nah, kalau melihat
melihat sisi inspirasinya, maka kita tidak perlu melihat pada sisi ketokohannya yang luar biasa. Tapi kita lihat pada dinamika prosesnya dari hari ke hari. Anak-anak yang disabilitas ini berjuang sehingga mampu melewati berbagai macam tantangan sehingga akhirnya mampu meraih apa yang dicita-citakan. Seperti Eris Restu Putra itu angkatan 2018. Anda taunya Putra saja ya? Iya. Nah itu loh bapaknya apa lo namanya ya? Nama lengkap. Lah iya nama lengkap loh. Eris Restu Putra. Saya pertama begitu masuk kelas, kok dia berdiri di depan ya, meminyingin mata gini. Saya langsung deketin. Saking pekanya bapak itu berarti kan? Kamu low vision ya? Iya pak. Oh ya udah duduk di depan aja. Perlu kaca pembesar? Enggak pak, masih bisa. Oke. low vision aman. itu gimana sih pak? Jadi penglihatannya itu misalnya hanya sisa 30%, hanya sisa 20%. Biasanya itu karena retinitis pigmentosa. Jadi bola matanya itu penuh dengan titik-titik hitam yang menutupi pandangannya. Namanya RP, retinitis pigmentosa. Gitu. Langsung tahu bapak ya dengan dia cuman berdiri doang gitu ya. Saking. Lah iya cuman berdiri loh. Kalau saya mikir ngapain sih berdiri nak, cari kursi lah nak kan gitu ya. Dan bapak langsung tahu kamu low vision lah. Gitu, terus kemudian skripsinya saya yang dampingi terus begitu dia bisa berjuang itu semua sampai dia lulus. Itu juga sebagai sebuah inspirasi. Artinya Nah betul. Bisa ternyata kan. Ada satu lagi yang bipolar. Maaf ya Fitria Wulansari, saya sebutkan namanya. Hafal. Angkatan 2016. Saya sebutkan ini supaya kamu menjadi inspirasi banyak orang. Iya betul. Walaupun nggak izin ya, maaf ya Fitria ya. Waktu KKN dia sempat nangis ke saya jam 11 malam. Saya cuma dengerin Bu lewat HP. Oh telepon. Dia kebetulan lagi drop. Terus didampingi lulus sekarang. Dan sekarang sedang berjuang untuk ambil S2 di luar negeri. Gitu, sedang berjuang dia. Kemarin LPDP gagal. Saya bilang, udahlah, nggak apa-apa. Coba lagi sampai berhasil. Kalau butuh rekomendasi, saya kasih rekomendasi berapapun kamu mau. Yang penting tujuannya untuk pendidikan. Aku udah tanda tangan. Pak, saya mau ke sini Pak. Saya mau ke Amerika. Oke. Pak, saya mau ke Kanada. Oke. Jalani. Sama waktu itu saya bilang, jangan ke Australia deh, kamu ke negara Skandinavia gitu deh, supaya tahu model-model kesejahteraan sosial yang diterapkan di sana, Fit. Kalau Australia itu kayaknya udah banyak banget deh kita, Fit. Gitu ya, Pak? Iya, coba aja. Selamat sore, Prof. Ini lagi cerita-cerita, Prof. Sampai sejauh itu. Dan disitulah peran kita untuk memastikan bahwa mahasiswa kita ini sukses dalam melalui sebuah proses yang berat, yang tidak mudah bagi mereka. Bagaimana bisa dibilang mudah? Sudah menyiapkan perlengkapan bunuh diri. Iya itu ya Pak, ada perlengkapannya ya. Yang udah well prepare ya. Iya. Dan itu kan tidak mudah, ada pergulatan batin yang luar biasa. Yang tadinya tidak mau ke psikiater jadi mau ke psikiater. Nah iya. Itu kita dorong semua ke arah sana sehingga pada akhirnya kita bisa tersenyum melihat mereka wisuda. Iya betul Pak. Kita bisa tersenyum melihat mereka bangga dengan ijazah yang mereka miliki. Ya, itu buah perjuangan kita bersama. Bagaimana kampus kita ini sangat mendukung mereka. Walaupun mungkin infrastrukturnya belum sempurna, nggak masalah. Tapi kita punya kultur awareness yang sangat bagus dan menjadi penciri khas kampus kita dibandingkan dengan kampus lain. Berarti yang paling penting itu sebenarnya adalah culture awareness itu tadi, itu berarti dia, ya Pak ya. Yang menjadi kuncinya. Kata Mario itu kuncinya. Nah, itu kuncinya. Aduh, hari ini luar biasa sekali bintang tamu kita ini. Bintang tamu ya. Followernya banyak. Oh, ya itu. Wah, saya jadi banyak terinspirasi juga ya dari bincang-bincang kita hari ini. Nah, mungkin ini sebagai penutup bincang-bincang kita hari ini ya, Bapak Adi dan juga Ibu Sari. Nah, kira-kira mungkin ada nih kata-kata penutup gitu ya, yang untuk sebagai ajakan dan lain sebagainya gitu ya, agar semua orang ini bisa terlibat nih untuk menciptakan kampus ramah semua, khususnya di Universitas Jember.
Oke, silahkan Pak Adi dulu, kemudian disusul sama Bu Sari. Ya, kalau saya gini aja, pesan saja bahwa disabilitas itu adalah sebuah realita yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hapus. Ketika kita sudah berani membuka diri, yuk kita berubah, yuk kita belajar. Jangan mereka yang kita minta untuk mengikuti kita, tapi yuk mari kita berubah untuk memahami mereka agar antara masyarakat yang disabilitas ini atau siapapun itu dalam pendidikan inklusi ini bisa terlibat menjadi satu kesatuan dalam ikatan sivitas akademika Universitas Jember ini yang baik. Kita jangan takut untuk berubah. Perubahan yang paling mendasar kita mulai dengan cara pandang kita. Yuk kita belajar, kita bikin kegiatan-kegiatan, training-training supaya kita semakin teredukasi, kita semakin sadar bahwa suatu saat kita juga nanti disabilitas loh. Betul. Suatu saat kita bisa kena stroke loh. Suatu saat kita bisa diamputasi loh. Suatu saat kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita bisa depresi loh. Iya, betul. Yuk, disabilitas itu adalah kita. Iya. Sehingga mari kita berubah. Mari kita mengenalinya. Mari kita memahaminya. Karena kita sendiri juga bagian dari masyarakat disabilitas itu sendiri. Gitu aja, Bu. Oke, silakan Bu Sari. Kalau saya berarti untuk teman-teman disabilitas gitu ya, atau yang belum, Jadi untuk teman-teman disabilitas, jika kalian sudah jadi warga Universitas Jember gitu ya, teman-teman kadang beberapa itu denial, tidak merasa dirinya butuh atau terutama yang mental ya Pak ya, itu memang salah satu kelemahan tantangan itu adalah mendeteksi teman-teman ini yang disabilitasnya nggak kelihatan. Iya betul. Gitu. Sampai saat ini pun PLKD pun berusaha untuk nge-reach itu. Nah untuk teman-teman baik yang itu disabilitasnya terpampang dengan nyata gitu, misalnya seperti saya gitu. Karena Anda sudah memutuskan untuk masuk di sini, maka akhirilah itu dengan baik gitu. Maksudnya jika Anda butuh bantuan, segera setidaknya kalian temukan orang yang bisa kalian percaya gitu. Jangan ragu untuk terus berbuat yang kamu bisa gitu. Jangan ngelihat orang lain gitu maksudnya. Kalau sudah memutuskan untuk masuk UNED, ya maka Anda harus bertanggung jawab dengan keputusan kalian. Jadi harus lulus dengan membanggakan gitu. Buat teman-teman yang disabilitas tapi belum mengetahui gitu atau denial gitu, kalau butuh bantuan silakan menghubungi bisa PLK. Nomor telepon di bawah ini ya. Nomor telepon di bawah ini ya. Langsung ke Pak Adi aja ya. Ada paguyupannya ini kayaknya ya. Jadi kadang kan ada kebutuhan yang kita nggak paham gitu. Anda butuhnya apa gitu. Itu yang kadang kita pun punya keterbatasan untuk memahami itu. Jadi kita memang butuh komunikasi dua arah supaya kita sama-sama tahu Anda membutuhkan apa, saya bisa memberi bantuan apa, kemudian titik temunya di mana. Jadi enak gitu. Jadi mari kita saling terbuka. Bagi yang belum disabilitas, makin buka mindsetnya bahwa yang ada loh di sekitar kita. Atau jangan-jangan ke depan juga kita akan seperti itu. Iya, gitu. betul, Bagi yang sudah ya jangan. Selama ini kan kita ngelihatnya yang terlalu memandang yang buruk dalam sisi negatif yang kita punya aja. Padahal kita itu jangan-jangan punya segudang yang lain yang kita nggak noleh gitu. Karena fokus di negatifnya tadi. Fokus di yang negatifnya itu. Iya. Itu ya memang agak sulit deh. Tapi susah. Harus berproses gitu. Gitu aja. Jadi tetap semangat gitu ya. Jangan pakai backsound, jangan menyerah. Ya nanti ditambahin backsound ya sama tim LPMPP nih kayaknya. Oke, terima kasih sekali Pak Adi dan Bu Sari sudah mau nih berkunjung di CPL, sangat inspirasi sekali gitu ya, menginspirasi saya khususnya dan mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman lain yang sudah menonton podcast ini nantinya gitu. Terima kasih atas kehadirannya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi gitu ya. Akhirnya saya ini berkata-katanya agak susah nih karena habis tadi itu. Jangan lupa follow and subscribe ya. Jangan lupa follow and subscribe nih. Ya share ya. Iya.
Oke, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi nggih Pak Adi Ya, dan siap. juga Terima kasih. Bu Sari. Terima Siap, kasih siap. banyak. Terima kasih sudah diundang. Siap. Oke, Sobat CPL, demikianlah episode kita hari ini tentang kampus ramah semua gitu ya, dengan mengupas pendidikan inklusif yang ada di Universitas Jember. Sobat CPL, membangun lingkungan belajar yang inklusif itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan kampus yang ramah bagi semua orang dan juga membantu semua orang untuk mencapai potensi mereka. Seperti biasa, saya akhiri dengan pantun, si Ali anak paling ekspresif, lahirnya di bulan Oktober. Mari wujudkan pendidikan inklusif di lingkungan Universitas Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Cek podcast LPMPP, berita, wawasan, dan edukasi. Terima kasih. Terima kasih semua.